Pasangan selebritis Javier Justin dan Tiffany Ori yang menikah pada tahun 2015 lalu telah dikaruniai dua buah hati yang bernama Samuel dan Nicholas. Javier Justin dan Tiffany yang sering disebut family goals ini sering membagikan video mengenai pengobatan serta perkembangan Samuel yang mengidap cerebral palsy melalui media sosialnya. Seperti apa perkembangan kondisi Sean saat ini? Dan apa sih tips keluarga harmonis ala mereka? Langsung kita viralin aja yuk! Baik, kita sudah bersama dengan pasangan yang kalau buat kacamata aku kalian tuh benar-benar pasangan yang menginspirasi banget. Menginspirasi bukan hanya dalam kehidupan kalian berkeluarga, tapi juga sama anak dan juga menginspirasi bagaimana iman kalian dibentuk sama Tuhan. Karena memang saat ini seperti tadi dilihat di tayangan pemirsa, memang kalian tidak menutup-nutupi ya. Terbuka, bahkan kayaknya Tiffany dalam keseharian treatment segala macam bersama dengan Cece ya, manggilnya kadang-kadang ya. Cece itu benar-benar selalu ditampilkan di video ini dan segala macam. First of all, how are you guys? Apa kabar? Baik, baik. Thank you so much for asking. Nggak baik walaupun ya keadaan ya kadang ada up and down-nya, tapi kita tetap beriman, tetap percaya bahwa ya Tuhan itu baik. Ya, 2015 tepatnya 6 tahun yang lalu, kalian berdua dipertemukan Tuhan dalam satu lembaga pernikahan. Dan akhirnya sampai saat ini dikaruniai 2 anak. Ya, benar. Yang pertama lahir tahun? Yang pertama lahir tahun berapa sayang? Bapak gitu ya? Biasa ya bapak-bapak ya. Oke. 2016. Oke. Mohon maaf sekali, Tuhan memberikan kelancaran. Jadi gini, kalau misalnya untuk dari persalinannya sih ada kendala di area ketika lahir dia nggak nangis. Nah itu yang menjadi trigger cerebral palsy atau atrofi. Pengalaman pertama buat Tiffany, Ya, mengandung baby. benar. Normal-normal saja. Normal. Seperti ibu hamil pada umumnya. Benar. Bicara secara medis ya, Ya. ini kita tidak bicara takdir Tuhan. Ya. Tapi bicara secara medis, pemeriksaan rutin semua terlihat normal. Semua normal. Sampai hari H melahirkan. Benar. Nah, awal mula ketika melahirkan, apa indikasinya? Jadi ketika awal melahirkan itu justru saya video Kak. Mohon maaf, sesar atau Normal. normal. Oke. Secara normal itu. Oke. Jadi saya video, nah itu yang menjadi trauma juga bagi saya nggak berani nonton lagi video itu. Karena saya melihat Tiffany begitu berjuang sekali. Gitu. Iya. Awalnya dia nggak pakai epidural, kemudian dimasukin epidural sama dokter. Terus ya saya bisa menghargai lah, makanya sejak itu saya berjanji bahwa saya akan menjadi suami yang baik gitu. Nggak boleh pernah selingkuh lagi. Kok ada kalimat lagi? Iya, karena dulu ketika pacaran jujur ya saya hidupnya pacaran. berantakan. Oh iya. Gitu. Nah, itu biasa. Iya. Kalau pacaran mah. Iya. Udah jadi ya jangan. Vicky, bentar Vicky suruh nonton. Ini bagus nih. Oke, lahir normal. Ketika lahir normal, justru ketika lahir saya hitung ada sampai 10 detik itu nggak ada yang nyangka. Saya sendiri yang sampai ngomong ke dokter, dok kok anak saya nggak nangis. Jadi semua pada diem aja gitu. Jadi ketika baby taruh di dada Tiffany, harusnya kan inisiasi menyusui dini gitu. Biasanya kan. ditepuk-tepuk dulu Biasanya sama dokter ditepuk-tepuk mancing. gitu. Nah tapi Chanel itu lahir dia udah kayak lemas, sudah pingsan. Ya secara kasat mata udah nggak bernyawa. Jadi kelihatannya. ketika baru lahir, Gitu. setelah beberapa menit baru lahir, terus ada indikasi loh, kok ini bayi tidak mengeluarkan suara atau Bener. tidak nangis. Langsung ada tindakan medis di saat itu juga. Langsung ditusuk, dibalikin di apa, tapi tetap Dipukul, nggak ada suara. lemes gitu ya. Oke. Lemes. Oke, sampai kapan akhirnya, mohon maaf, vonis dokter memberitahukan dan menginformasikan kalian berdua kalau Chanel ini, mohon maaf, ada masalah. Jadi ketika keluar dari rumah sakit kita harus tanda tangan itu Kak. Ya surat bahwa kita memang harus keluar dari rumah sakit karena dokter tuh mau MRI ketika itu. MRI bayi anak 1 umur sehari 2 hari Aduh, mau dimasukin obat bius untuk MRI. Ya Allah. Kalian nggak tega ya? Nggak tega gitu. Dan kita hanya melihat, enggak lah ini paling cuma lemes saja, paling oke lah kita bisa lah gitu. Kita bawa pulang. Mohon maaf, pada saat mau ada tindakan itu dan akhirnya memutuskan untuk akhirnya pulang, Iya. tidak ada tindakan itu. Bener. Apa kalian sebagai orang tua baru nih ya, informasi dari dokter secara medisnya apa yang digambarkan kepada kalian? Kita tuh sampai pertama kali, karena Shane itu lahirnya pertama lemes. Jadi kalau dilihat kasat mata pas keluar dia tuh kayak baby yang pingsan gitu loh Kak. Kayak baby yang Kayak pingsan, jadi kayak Iya. bener-bener lunglai gitu kan. Jadi dia nggak nangis. Kemudian sempat akhirnya dibawa ke NICU, terus sempat dokter sampai curigai kita, mungkin dia udah mau ngomong sebenarnya ini anak kayaknya ini, tapi dia nggak ngomong, dia nanya sama kita, kamu dulu pas maksudnya sebelum menikah gitu pernah konsumsi obat-obatan terlarang nggak? Karena sampai dokter nanya sampai Iya. dokter nanya gitu. Karena anak ini nggak bisa tidur, dia selalu seperti kejang nggak. Jadi dia gerakan repetitif selalu meninju dirinya sendiri Jadi gitu. kayak pukul-pukul diri. Jadi dokter gerakannya. suspek ini jangan-jangan ketika hamil mengkonsumsi obat. Saya bilang, Mungkin babynya sakau, mungkin dipikir kayak gitu. dibilang seperti
seperti itu. Tapi enggak dong, Tif. Ya enggak sama sekali. Kita minum aja enggak, minumnya cuma air putih kan. Masa saat Iya. hamil benar-benar nggak jaga mah. Iya, Sorry enggak. Tif, tadi kamu sempat cerita bahwa memang waktu itu aku juga punya keponakan pada saat melahirkan itu nggak nangis. Iya. Tapi setelah tadi Abi bilang dipukul-pukul segala macam, akhirnya beberapa menit Bener. dia nangis. Biasanya seperti itu. Ah, Biasanya. tapi kalau kasusnya si Cece ini berapa lama dia tidak nangis sama sekali, tidak Dia itu bersuara? pokoknya dipukul-pukul nggak nangis sampai segala macam, masuk ke NICU tetap nggak nangis, malah ada gerakan kayak anak kejang. Kemudian akhirnya kita bawa pulang karena tindakannya buat kita itu kita nggak sanggup Iya, ini iya. handle. Kita bawa pulang dan itu bukan tangisan malah ya, suara yang Rintihan doang. rintihan pertama yang dia keluarkan itu 40 hari. Setelah 40 hari baru baby ini mengeluarkan Mengeluarkan suara. Jadi sebelum 40 hari itu, Yang total. secara fisik normal. Ya, Secara benar. fisik bergerak normal. apa tapi tidak mengeluarkan suara. Tidak mengeluarkan Setelah suara. 40 hari Betul. Iya. mengeluarkan suara Iya. itu hanya Rintihan. Rintihan. Itu juga di hari anniversary kami. Iya. Jadi Kalian- seperti Tuhan berikan kado. buat Oke, kami. kalian tuh begitu mengambil resiko ya. Maksudnya dalam waktu lahir dalam kondisi gitu, Ya. dokter, ini saya ulang ya, Ya. dokter memutuskan untuk ada tindakan. Benar. Tapi kalian sepakat berdua tidak berani untuk Benar. melakukan tindakan itu. Ya. Akhirnya dibawa pulang. Ya. Ketika dibawa pulang, jadi kalian belum tahu ini baby Belum kalian ini tahu. ada apa. Karena gini, karena dokter suruh tindakan itu, tapi dokter juga nggak tahu Kak. Nah, kecuali dokter tahu nih, oh ini nih kita Jadi harus Mungkin pakai dokter Meraba masih ya. observasi Nah, kali, belum berani iya. memutuskan. Jadi dokter tuh nggak tahu apa, jadi penyebabnya apa dokter juga nggak tahu, ya kita bilang berarti ini coba-coba Oke, gitu ya. singkat cerita, Jangan. setelah 40 hari akhirnya bayi mengeluarkan suara, toh itu juga merintih. Ya. Akhirnya kapan kalian sebagai orang tua mengetahui kalau putri kalian ini mengalami masalah? Jadi kapan? Setelah tumbuh kembangnya kita lihat agak terlambat kan. Jadi selama itu tidak ada asumsi konsumsi obat atau Enggak, pemeriksaan? enggak, Udah gitu. normal gitu aja? Normal gitu aja gitu. Dan dia juga oke. Maksudnya pada bayi pada usianya dia juga oke. Nah mulailah itu mungkin berapa bulan baru lihat kok agak terlambat. Baru kita cek, baru dokter vonis. Terlambat ini apanya cerebral palsy. Delaynya gitu. Perkembangannya. Ya. Contoh? Perkembangannya mungkin Contohnya- anaknya udah bisa mungkin bolak-balik, Shen belum bisa gitu. Oh. Biasanya Ini gejala kan yang dirasain anak itu pada saat kambuhnya atau apa itu dari mana dilihat dari mana? jadi ya, kita itu orang tua melihat kambuh? anak ini kok nggak seperti baby pada usianya gitu loh kayaknya. Karena banyak perbandingan ya? Benar, milestone-nya gitu. Jadi kita gendong nih misalnya namanya ibu sama anak kalau nyusuin kan kita ada eye contact Iya. gitu. Jangankan tunggu berapa hari, di hari yang sama aja baby bisa senyum kalau lahir, bener kan? Dia kan smile gitu. Tapi Shen ini aku nggak pernah bisa eye contact sama dia. Bahkan kita sampai sengaja bikin suara kenceng, kita sempet kayak tutup pintu kenceng dar gitu. Memancing supaya Memancing dia apakah PDKT. ada respon Ada dia respon tuh gitu betul, ya. tapi dia nggak kaget. Terus kalau misalnya aku buka lampu terang gitu ya, buka jemur gitu ya, Iya. dia bukan baby yang kayak aduh sakit gitu Jadi dia matanya. nggak atau- respon sama sekali. Jadi dia tidak ada respon suara, tidak ada respon cahaya, sampai aku sempet nangis gitu dan nggak keluar di mulut aku ketakutan sendiri. Jangan-jangan anakku ini buta dan tuli sampai aku Nah, itu saya baru mau nanya. Pikirannya pasti seperti Sempat berpikir ada indikasi ke arah situ. Sempat. Ya. Tapi siapa sih akhirnya vonis dokter tuh akhirnya apa yang terjadi sebetulnya? setelah 6 bulan mungkin ya, Ya. jadi begitu banyak orang yang jadi DM gitu kan, aku ya posting aja namanya Ya. kita punya anak, ya Bingung aku foto kalian ini. gitu. Kita dengan pokoknya dengan semua delay kita itu denial sebenarnya, enggak ada apa-apa. Ya. Biasalah orang tua baru, maksudnya kita juga nggak ada pengalaman Ya, apa-apa betul, kan. betul. Jadi kita denial sampai justru kayak ada yang ngomong, Kak, jangan-jangan anak kakak kayak ponakan saya, kayak saudara saya, banyak Iya. tuh yang DM. Kayaknya itu CP deh, Kak. Apa ini? Terus kita jadi kesel sendiri kan. Apa ini orang main ngomong aja seenak-enaknya gitu kan. Terus akhirnya Tapi kita putusin, kekhawatiran itu sebetulnya ada. ada di hati ya. ada. Terus akhirnya kita putuskan untuk ya udah coba deh kita ke dokter syaraf gitu. Selama ini kita tuh takut sebenarnya nggak mau menerima kenyataan gitu. Benar. Jadi kita datanglah ke dokter syaraf dan untuk pertama kalinya dokter itu dia cerita yang kamu tanya. Iya, jadi kita tanya kepada dokter syaraf, vonis dokter adalah cerebral palsy. Terus saya Apa iseng itu? Apa gitu. itu? Nah, cerebral palsy untuk bahasa Indonesia mungkin seperti brain damage Kak, kerusakan Iya, lah pada kerusakan otak. pada otak, ya. gitu. Jadi sumber permasalahannya mohon maaf ini di Iya, otak. di otak gitu. Nah, kalau misalnya di tangan kita masih bisa gampang lah, kita masih bisa fitness terapi. Nah, kalau di otak kan kalau komputer nih prosesornya. Sensitif. Jadi terapi apa sensitif ini yang gitu. dilakukan sampai sejauh Kalau usia sekarang ini? kalau terapi itu terapi fisik, terapi wicara, semua terapi itu banyak sekali. dokternya juga banyak Jadi ketika dokter awal vonis Shen cerebral palsy, aku iseng nanya Kak sebagai papa gitu kan, aku nanya, "Dok, oke deh kalau gitu minimal S1 masih bisa dong kuliah gitu minimal kan." Dokter ketawa dia bilang, "Bapak nggak usah muluk-muluk deh, anak Bapak bisa ke toilet sendiri aja itu sudah Hey, puji ya Tuhan." Oh my God. Digituin, bayangkan Mungkin itu di atas kertas medisnya. di atas ya? kertas medis. Gitu. Tapi aku melihat kamu begitu semangat ya gitu. Iya. Walaupun pasti ada masa-masa di mana kalian lelah dan capek. Iya. Iya. Nggak mungkin enggak, namanya Pasti. manusia kan gitu. Benar.
Dan satu, kadang-kadang ada orang tua yang berusaha menutupi, yaitu it's a personal choice ya. Iya. Kalian tidak malu dan justru membuka menjadi pembelajaran untuk banyak orang gitu. Iya. Bagaimana kalian dealing dengan keadaan yang sangat tidak mudah ini? Karena bagi kami bukan Shen yang beruntung mendapat kami sebagai orang tua, tapi kami yang beruntung Ya, bisa menjadi orang tuanya Shenwell. Jadi Kenapa bisa seperti itu, Justin? karena Kenapa kamu bisa jujur ya ngomong Kak ya, seperti itu? maksudnya anak ini yang membuat aku dan Tiffany itu berubah. Kalau misalnya nggak ada anak ini, ya mungkin gua ya Happy-happy aja Iya, sebenarnya. happy-happy aja. Belum berasa karena belum ada seperti kayak peringatan. Bener, iya. Jadi mungkin hidup gue masih acak-adut, masih berantakan, masih kemana-mana gitu. Tapi sejak ada Shenwell, gue baru mengerti pentingnya keluarga, pentingnya prioritas. Gitu. Oke, singkat cerita. Baiklah, apa? Ada pesan nggak buat orang tua di luar, buat yang menderita, anaknya yang menderita sama? Ya, bagi pengalaman lah maksudnya. Jadi Karena sulit juga ya pada saat dalam kandungan nggak ada indikasi Nggak apa-apa ada. ya. Oke, jadi gini deh, kalau misalnya ada saudara-saudara kita ketika melahirkan mengalami proses yang Iya. sama, mengalami hal yang sama, kalian kan berdua ini pengalaman baru. Apa yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan? Ya, yang penting sih kalau misalnya memang sudah ngalamin seperti ini, jangan saling menyalahkan. Itu sih Iya. Kak. Karena biasa orang tua tuh selalu, oh jangan-jangan lu, Iya, jangan-jangan keluarga iya. lu gitu. Nah Betul. itu nggak boleh, justru kita harus semakin erat, harus semakin bersatu. Karena kita tahu ada kesepakatan gitu ya, kita harus Iya. doa sepakat bahwa oke, kita bawa ini. Karena jujur dari medis udah angkat tangan. Dari Medis medis dokter sudah angkat berkata, there's no magic pill. Nggak ada obat sembuhnya ini gitu. Jadi ya mau gimana lagi. Mohon maaf, sampai dokter mengatakan Iya, hal itu. bener Kak. Dokter mengatakan bahwa ya Bapak latih aja terus gitu. Latih sampai kapan? Ya Justin, selamanya. Pertanyaan aku gini, banyak orang yang anak-anaknya tuh punya disability Iya. ya. Mereka takut adalah saat mohon maaf mama sama papanya sudah tidak ada, Iya. ini anak future-nya seperti apa. Benar. Tadi dokter bilang, nggak usah muluk-muluk S1 deh, ke kamar mandi aja Iya. udah bersyukur. Iya. Nah, kamu sendiri ngelihat sekarang Cece seperti ini, bagaimana kamu membayangkan masa depan dan tetap bisa optimis gitu untuk masa depan Cece? Salah satunya kami mempersiapkan adiknya Kak. Jadi kita selalu ngomong sama Niko yang baru umur 3 tahun menjelang 4, dia udah dewasa sekali. Kita selalu berkata tiap hari, Niko, salah satu alasan kenapa kamu ada ya untuk jaga Cece. Jadi please kalau ada apa-apa jaga Cece Oke, ya gitu. ya ini hal menarik. Ketika Cece sudah punya adik, ketika akhirnya Tiffany diputuskan hamil, nah ada rasa kekhawatiran lagi gak, gelisah gak? Karena pengalaman pertama tuh agak sedikit tidak mengenakan. ada pasti Kak. Itu jujur maksudnya aku pas Parno gitulah. pas pertama kali tahu hamil aku tuh nangisnya kayak aku Khawatir. tuh nggak siap menurut manusia, menurut aku ini masanya nggak tepat karena waktu aku tahu aku hamil aku lagi gila-gilaan bahwa Shenwell tuh terapi. Iya. Shenwell itu terapi Kak dari umur 8 bulan. Bayangin baby 8 bulan yang masih dibedong, masih dibungkus. Aku bawa terapi, dia udah dipasang lakban di tangan, bawa berdiri, bawa latih jalan, duduk segala macam dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi dia makan di situ, mandi di situ. Aku nyusuin juga di tempat terapi segala macam. Jadi ini anak itu very tough gitu. Very tough, sangat kuat Dan maminya juga tough. Iya. Itu maminya Maminya juga lebih tough. hebat lagi. Itu hal yang mudah, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia sesempurna. Itu hal yang sangat mudah. Tapi ketika si cantik diciptakan dalam kondisi kayak begini, pasti ada hikmah dan maksud tertentu. Iya, betul. Untuk menutup sebelum kita break iklan, apa pesan yang kamu pengen sampaikan sekali lagi untuk memberikan kekuatan untuk pada orang tua yang mungkin punya anak yang mungkin berbeda kasus tapi mengalami hal yang sama? Ya, ketika mungkin dokter sudah angkat tangan, Ya. ya Tuhan pasti turun tangan. Jadi jangan kehilangan pengharapan, terus beriman karena kamu nggak sendiri. Yes. Terima kasih, tetap menginspirasi ya. Salam buat Cece ya. Thank you, thank Kita you. berdoa untuk mukjizat untuk Cece ya. Amin, Dan amin. kemana-mana tetap di Kopi Viral.